Ada paling tidak 3 bagian yang utama, komponen yang utama dari yoni itu adalah bangun yang ini yang berbentuk bujur sangkar. Umumnya sebagian besar itu bujur sangkar, tapi juga tidak selalu ya. Nanti di Museum Nasional kita juga bisa melihat varian-varian yoni. Ada juga yoni itu yang ternyata bangunnya tidak bujur sangkar, tapi ada yang persegi 8, ada gitu ya. Tapi yang berbentuk bujur sangkar ini paling banyak kita dapati. Jadi ini utama bangun bujur sangkar. Nah kemudian di salah satu sisi dari bangunan yang bujur sangkar itu ada yang menonjol nih. Nah sebutannya ini adalah cerat ya, cerat yoni. Jadi kalau apa itu pada menanak air itu ya, ceret itu kan aja penjualannya ada cucuknya. Nah ini semacam itu ya, jadi punya cerat ya atau corot gitu ya. Nah sebutannya cerat yoni. Nah, apakah fungsinya seperti cerat pada pada teko itu ya, pada air itu sama, karena cerat itu fungsinya juga untuk mengalirkan air. Nanti kita bisa lihat di sini ada ada saluran itu, dan juga air itu bisa mengucur di sini. Nanti kita akan bicara kenapa ada air yang dikucurkan lewat ini ya. Nah ini namanya cerat yoni. Nah cerat yoni itu bervariasi ya, terutama variasinya itu nanti terlihat pada penyangganya. Ada penyangga cerat yoni. Nanti di Museum Nasional itu justru kita bisa melihat varian-varian penyangga cerat yoni. Jadi ada yoni yang disangga dengan figur tertentu, ada juga yang tidak. Nah, yang disangga dengan figur tertentu itu macam-macam. Misalnya yang paling banyak itu tentu naga. Jadi cerat yoninya itu berupa naga. Jadi mulai sekitar kepala sampai di bawah kepala ya, kayak lehernya itu leher naga. Tapi juga ada yang berbentuk singa dalam posisi berdiri miring gitu ya, di tangan singanya naga ini juga bisa. Nah malahan di Museum Nasional ada beberapa, nanti kita akan bicarakan penyangganya itu garuda. Jadi garuda nyangga, tergarudanya itu jongkok, duduk jongkok di tempurung kura-kura. Nah, itu apa gitu ya, kenapa ada garuda, ada kura-kura, lalu hubungannya dengan cerat apa, nanti akan kita bicarakan di Museum Nasional. Jadi yang perlu saya sampaikan bahwa cerat ini ada yang tanpa penyangga, kalau sederhana tanpa penyangga. Kalau yang lebih detail ya, lebih kompleks itu disertai dengan penyangga. Ini komponen yang kedua ya. Jadi selain bujur sangkar, ada komponen yang kedua itu cerat. Nah komponen yang ketiga dari yoni itu adalah kita ini ada lubang. Pada sering kali yang banyak kita dapati lubang itu berbentuk bujur sangkar ya, lubang itu berbentuk bujur sangkar, tapi tidak selalu. Ada lubang itu yang juga berbentuk bulat ya, ada yang berbentuk bulat. Mengapa bujur sangkar, mengapa bulat, nanti akan kita bicarakan terkait dengan benda apa yang dimasukkan ke dalam lubang ini ya, benda apa yang dimasukkan ke dalam lubang itu. Jadi sekali lagi ada yang bujur sangkar, tapi juga ada yang bulat. Kedalamannya variatif ya, kedalamannya variatif, tapi yang pasti ini tidak sampai di bawah tengah ya, di bawah tengah dari tingginya ya, jadi sekitar tengah atau sedikit di atasnya. Nah ini ada lubang ini ya, lubang ini. Nah jadi sekali lagi bentuk lubangnya variatif ya, sebagian besar itu persegi, sebagian besar itu adalah ada juga yang bulat. Nah kemudian posisi lubang ini umumnya itu pas di garis diagonal. Jadi kalau ini ditarik dari pojok ke pojok ini pas diagonal. Tapi ada yang tertentu juga yang agak unik. Di Museum Erlangga di Kediri, di dekat Selok Mangkleng, Gunung Klothok itu, dia tidak di titik sentrum, tapi digeser ke kanan atau digeser ke kiri belakang. Jadi tidak pas di titik sentrum, tapi digeser ke kiri belakang.
Nah, dasar konsepsinya apa? Nanti kita akan bicarakan itu di Museum Nasional ya, tidak semuanya kita bicarakan di sini supaya nanti tahu bendanya, ini kan hanya gambarnya. Nah, terus kemudian secara keseluruhan ya, jadi kalau ini saya bagi-bagi gitu ya, Yoni ini terdiri atas 3 bagian utama. Bagian yang paling atas ini, paling bawah, dan bagian tengah. Bagian paling atas ini disebut dengan perbingkaian atas. Karena disebut perbingkaian karena terdiri atas beberapa bingkai, beberapa pelipit-pelipit. Ada yang pelipit persegi seperti ini, pelipit mistar, ada pelipit yang berbentuk sisi genta seperti sisinya genta, karena itu sebutannya pelipit sisi genta. Atau ada juga yang pelipit seperti ini, namanya pelipit belah rotan. Jadi ini seperti rotan yang dibelah dengan menggunakan pisau itu, sehingga begini maka bentuknya ada gini, ini menonjol, ini. Nah, ini namanya pelipit belah rotan. Nah, jadi ini ada perbingkaian atas, ini perbingkaian bawah. Pada umumnya perbingkaian atas dan perbingkaian bawah ini simetris pada umumnya ya. Paling kalaupun membedakan yang pelipit paling bawah ini dibuat lebih tebal gitu ya, lebih tebal daripada pelipit yang di atas. Tapi biasanya simetris ya. Jadi misalnya persegi apa itu, kemudian sisi genta, kemudian belah rotan di atas juga begitu. Nah, kemudian ini namanya perbingkaian atas, perbingkaian bawah. Yang mengapit apitannya itu disebut batang ya. Batang ini semacam tubuhnya ya, batang. Nah, pada batang ini ada lis. Ini sebutannya banda. Banda itu sabuk, jadi seperti disabui gitu ya. Kalau tubuh ini ada sabuknya. Nah, jadi sekali lagi Yoni ini terdiri secara vertikal bisa dibagi menjadi 3, perbingkaian atas, perbingkaian bawah, dan batang, ditambah lagi dengan banda yang ada di ini Yoni ya. Nah, secara simbolik ya, ini Yoni ini adalah benda yang simbolik ya, jadi bukan ikonik tapi lebih ke simbolik ya. Jadi sebenarnya menggambarkan sesuatu, tetapi media penggambarannya itu dengan yang digambarkan tidak sama persis ya. Nah, ini sebenarnya kan menggambarkan perempuan, menggambarkan apa itu, seorang dewi. Dewi siapa itu yang digambarkan, disimbolkan sebagai Yoni itu adalah Dewi Uma atau Dewi Parwati. Nah, Uma atau Parwati itu adalah sebutan untuk istri Dewa Siwa. Oleh karena itu istri itu kalau dalam bahasa sastra namanya Sakti ya. Sakti Siwa ya. Perempuan itu disebut dengan Sakti. Mengapa disebut dengan Sakti? Karena dalam keyakinan Hindu yang itu sekte Siwa, pusat, tapi tidak hanya itu ya, Buddhis pun juga sama ya, terutama di aliran mantra, bahwa pusat kekuatan, pusat energi itu tidak pada pria tapi pada wanita. Bahkan ada sebutan bahwa tanpa saktinya, tanpa istrinya, tanpa perempuannya, laki-laki itu bagai bambu ya, bagai kertas yang basah, jadi dia tidak berenergi, jadi kehilangan energi. Nah jadi ini sebenarnya menggambarkan perempuan, menggambarkan Dewi Uma atau Dewi Parwati, tapi sama sekali tidak ada figur figur dewinya. Jadi, nah oleh karena itu simbolik ya, berbentuk simbolik ya. Ini adalah simbol feminin ya, simbol feminin, simbol perempuan, simbol sakti, istri, yaitu istri Dewa Siwa, yaitu Dewi Parwati. Nah, jadi sekali lagi, kemudian apa fungsinya? Kenapa ada cerat ini, ada saluran air? Jadi di dalam satu upacara ada tradisi untuk mengucurkan air. Jadi kalau ini nanti dipadu dengan lingga, air dikucurkan lewat lingga, kemudian kenapa ini kemudian diberi kayak ring gitu ya, keliling akan ditinggikan supaya airnya tidak meluber. Nah, lalu kemudian mengalir lewat sini, ya lewat cerat itu. Nah, nanti biasanya ditadah cerat. Bahkan kalau di candi kadang-kadang nggak ditadah, dari sini itu dibuat pipa, diberi pipa dari perunggu atau dari aluminium, terus sampai tembus di lantai candi ya. Di lantai terus dibuat saluran bawah tanah, keluarnya di luar candi. Seperti di Candi Singosari nanti air itu tidak ditadah di bawah cerat, tapi ditadah di luar, di sisi luar dari kaki candi gitu ya, di sisi luar dari kaki candi. Ada juga yang semacam itu, tapi intinya sebenarnya sama. Jadi untuk mengalirkan air. Nah,
yang menarik perhatian kita itu begini. Sebenarnya air yang dikucurkan ini ya air biasa, air perupan, jadi bukan air yang suci, air biasa. Tetapi setelah melalui proses ini, dikucurkan lewat pinggang, kemudian mengalir dan kemudian terus mengucur turun itu lewat yoni, air yang perupan itu benar berubah menjadi air yang suci. Sebutannya tidak lagi banyu atau air atau wai dan seterusnya, tapi sebutannya adalah tirta, air suci. Jadi dengan demikian lingga yoni itu memiliki fungsi untuk media sakralisasi, pensucian air, ya. Jadi mula-mula air biasa, tapi setelah melalui media sakral yang berupa lingga dan yoni, air yang keluar itu juga tidak lagi air biasa, bukan lagi air yang perubahan, tapi air yang sakral. Sebutannya tidak lagi banyu, tapi tirta. Tirta. Nah, air suci ini dibutuhkan baik dalam kaitan dengan kesuburan atau dipakai juga untuk kepentingan upacara. Jadi memang dalam upacara itu, upacara Buddhis, air suci itu penting. Bahkan di dalam mitologi Hindu itu dikatakan bahwa para dewa itu tidak mau datang ke tempat upacara jika tidak ada dua perlengkapan, yaitu air dan api. Nah, ini. Jadi air api itu jadi prasyarat. Nah, airnya itu air suci ya, yang air sucinya itu bisa diproses, disakralisasikan lewat media yang berupa lingga dan yoni. Karena itu lingga dan yoni itu penting artinya ya. Nah, jadi itu. Nah, kemudian satu lagi ya, cerat ini ya, ceratnya kalau ini ditata ya, ditempatkan di satu tempat, cerat ini lazimnya mengarah ke utara ya. Oleh karena itu kalau Monas ini adalah lingga yoni, berarti ceratnya itu di utara, mengarah kemana? Istana negara. Jadi ditembaknya itu istana negara, sehingga istana negara itu seperti dikucuri air suci, dikucuri tirta ya. Nah, ini ya, bisa bicanya yang buat Monas. Jadi secara simbolik, nah gitu ya. Jadi kita melihat jelas di sini bahwa Monas ini memang dia posisinya tidak, sumbunya agak miring gitu. Tembakannya kemana itu? Tembakannya tepat ke istana negara. Jadi memang disebut-sebut ini di depan menghadap istana negara. Yang menghadap itu sebenarnya adalah ceratnya ini. Nah, cerat utamanya ke utara. Jadi kalau ke candi itu di relung sisi utara, di mana di relung sisi utara itu ditempatkan Durga. Ya, Durga juga istri Dewa Siwa, tapi dalam bentuk yang lebih demonik ya. Jadi memang yoni itu perempuan ya, feminin. Oleh karena itu mengapa cerat itu ya ada bukan di utara, karena di relung utara itu ditempatkanlah sakti Dewa Siwa, istri Dewa Siwa yang berbentuk Durga. Nanti saya beri gambar kalau itu ditempatkan di candi. Nah, kemudian di atasnya ya ini kenapa ada lubang? Karena pada lubang ini ditancapkan sesuatu ya, ditancapkan sesuatu. Jadi ada yang ditancapkan di sini. Yang ditancapkan sesuatu sebagai pasangan dari yoni itu adalah lingga. Nah, ini lingganya. Nah, duduk juga boleh ya. Nah, daripada berdiri lah. Seperti selamatan. Seperti selamatan orang Jawa. Nah, ini adalah lingga ya. Ini adalah lingga ya. Untuk saya tadi sempat gambar. Nah, ini keseluruhan lingga secara keseluruhan. Secara keseluruhan lingga itu terbagi atas tiga ya, tiga bagian. Bagian itu istilah Sanskritnya baga. Karena itu lingga itu terdiri atas tribaga, tiga bagian. Tribaga ada ini satu, dua, tiga. Masing-masing baga bentuknya beda-beda. Baga yang paling atas ya, bagian yang paling atas itu berbentuk silindris ya, berbentuk silindris. Sebutannya adalah Siwa Baga. Ini sebagai simbol dari Dewa Siwa. Jadi simbol dari Dewa Siwa. Karena itu sebutannya Siwa Baga. Nah, pada bagian yang silindris itu yang agak ke atas itu seringkali ada pahatan yang berbentuk. Nanti akan kita lihat lagi apakah di museum nasional kita masih bisa melihat. Jadi sebutannya adalah Brahma Sudra. Nah, mohon maaf, lingga ini kan simbol dari kemaluan.
gitu ya. Nanti kita akan bisa melihat juga kebetulan di Museum Nasional itu ada lingga yang berbentuk laki-laki ya. Nah, bagian ini adalah ujung penisnya gitu ya. Ujung penisnya ini di bagian yang siwabhaga yang berbentuk segini. Ini yang bagian yang pertama. Nah, di bawah siwabhaga ya, di bawah siwabhaga yang berbentuk silindris itu persegi 8 ya. Selalu itu ya, persegi 8. Ini formula ya, persegi 8. Sebutannya adalah Wisnu Bhaga. Ini simbol untuk Wisnu. Nah, kalau yang silindris itu simbol untuk Siwa ya. Nah, yang bagian paling bawah itu segi 4. Sebutannya Brahma Bhaga. Gampangnya kenapa kok segi 4? Karena Dewa Brahma itu punya apa yang disebut catur kepala. Kepalanya 4. Depan, sampai kanan, sampai kiri, dan belakang. Ini segi 4. Jadi dengan demikian secara keseluruhan lingga yang terdiri atas 3 bagian itu ya, lingga yang terdiri atas 3 bagian itu sebenarnya menggambarkan Trimurti ya, ada Siwa yang silindris, kemudian Wisnu yang segi 8, dan Brahma yang segi 4. Tetapi juga walaupun ini sebenarnya menggambarkan Brahma, menggambarkan Trimurti ya, tapi secara keseluruhan ini diklaim sebagai simbol Siwa ya. Jadi dalam agama Hindu sekte Siwa itu superlatif ya. Jadi melebihi dewa-dewa yang lain ya. Jadi walaupun sama-sama dewa utama ya, Brahma, Wisnu, kemudian Siwa, tapi ada superlatif dari Siwa. Bahkan ada mitologi ya, yang menggambarkan superlatif Siwa. Misalnya ada kitab Purana, ini kitab Purana yang namanya Lingga Purana ya. Ini mengkisahkan tiba-tiba dari permukaan tanah itu menyembul lingga ya, batu yang berbentuk silindris. Nah, batu itu makin tinggi naik terus ke arah langit. Nah kemudian inilah yang peristiwa luar biasa ini menimbulkan penasaran dari 2 dewa lain ya. Dewa Wisnu dan Brahma ini apa gitu ya, apa. Nah, Dewa Brahma dengan kendaraannya yang berupa Hamsa, Dewa Brahma naik angsa, itu naik ya, ini sampai sejauh mana lingga itu naik ke atas langit itu, ujar turun makin tinggi, tetap naik saja dan akhirnya tak terkejar oleh Brahma. Nah, kemudian Dewa Wisnu mengubah dirinya menjadi Waraha. Waraha itu babi hutan ya, babi hutan ya, dengan dengan culanya mulutnya itu babi hutan menggali tanah, gali terus. Ini sampai seberapa pangkalnya? Gali terus, gali sampai dalam juga tidak ketemu. Lalu Dewa Brahma dan Dewa Wisnu bertanya, siapa? Akulah Siwa. Gitu. Nah, jadi ini ada superlatifnya ya. Jadi makanya walaupun ini sebenarnya Trimurti, tapi secara keseluruhan ini seringkali disimbolkan sebagai Siwa. Dan ini adalah salah satu bagian dari suatu sepasang ya, satu entitas, yaitu apa yang kemudian kita sebut sebagai lingga dan yoni. Nah, inilah lingga yang di dalam bahasa Sanskerta seringkali juga ditambah M, jadi linggam gitu ya. Tapi seringkali kita menyebutnya lingga sebagai simbol dari Dewa Siwa, sebagai pasangan dari Dewi Uma atau Dewi Parwati. Jadi sekali lagi terdiri atas 3 bagian. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jika kemudian berpasangan. Nah, jadi ini ketika lingga dan yoni itu berpasangan. Tapi sebelum ke sana, ternyata tidak semua ya, tidak semua yoni ya. Tidak semua yoni itu di atasnya itu lingga. Ada yoni itu yang difungsikan, dimanfaatkan itu sebagai tempat untuk semacam pedestal ya. Jadi tempat untuk meletakkan arca ya. Jadi yang ada di sini di kotak persegi yang di permukaan sini ditempatkan arca. Jadi arca dengan pedestal berbentuk yoni. Nah, kenapa bisa begitu? Jadi kalau ada arca ya, terutama arca Hindu ya, Siwa ya, kalau di sini ditempatkan arca, maka arca itu
dianggap serupa dengan Joni, serupa dengan Lingga, dan pedesanya itu serupa dengan Joni, sehingga bukan Lingga dalam hal ini, Arca dan Joni itu juga sebenarnya menggambarkan tentang penyatuan antara unsur maskulin dan unsur feminin gitu ya. Tapi kadang juga Joni itu tidak seperti ini bentuknya ya. Ada yang hanya silindris dan kemudian segi 4 tanpa segi 8. Bahkan silindrisnya itu tidak lurus gini, agak seperti pentungan, agak mendol di atas. Nah, yang semacam itu, jadi itu ditancapkan di Yoni kemudian kepada titik tertentu. Itu seringkali berupa apa yang disebut dengan batu sima. Batu sima itu semacam patok ya. Jadi pada masa lalu itu ada anugerah dari raja itu pada desa tertentu lewat pimpinan desa itu atau lewat rohaniawan yang ada di desa itu mendapatkan anugerah pendidikan. Sebutannya desa di desa menjadi desa Sima atau desa Swatantra. Desa itu otonom, terutama otonom dalam hal mengelola pendapatannya sendiri dari sektor pajak. Jadi pajak tidak diserahkan ke pemerintah pusat, tapi dikelola sendiri oleh warga yang bersangkutan, oleh pimpinan desa yang bersangkutan. Antara lain sepertiga dari hasil pajak itu umumnya dipakai untuk penyelenggaraan upacara di bulan suci. Nah, pada tanah yang kita sebut sebagai tanah pertigaan, misalnya tanah pertigaannya segini, itu diberi patok-patok, ya, patok-patok. Jadi batasnya menjadi jelas, ya. Misalnya di sini ada patok, di sini patok, di sini patok, patok. Nah, patoknya itu berupa batu sima, ya. Batu sima. Jadi itu bisa berupa batu sima seperti kayak Lingga, tapi bentuknya hanya silindris dan segi 4 tanpa ini, ya. Jadi segi 4 ditancapkan pada Yoni, ditempatkan di sudut-sudut. Jadi kalau ada batu-batu sima semacam itu, berarti ada 4 misalnya, maka yang di antara itu, di sudut-sudut itu, yang di dalamnya itu merupakan desa pertigaan atau tanah pertigaan, ya. Nah, luasnya bermacam-macam tergantung pada seberapa luas tanah itu yang dianugerahkan. Karena itu di dalam prasasti yang biasanya memuat tentang desa pertigaan itu mesti disebut berapa luasnya, ya, berapa luasnya, berapa ukuran keluasan tanah itu, ya. Kalau itu sebidang tanah, tapi kalau itu seluruh desa berarti ya semua wilayah desa yang bersangkutan. Baik, kita geser sekarang ketika itu dipadukan. Jadi bisa begitu, ya. Jadi Lingga dan Yoni itu dipadukan. Jadi tidak terpisah satu persatu, yaitu ini paduan, ya. Di atas ini Lingga, dan terlihat ini yang segi 4 itu menancap pada lubangnya Yoni, ya. Jadi menancap pada lubang Yoni, sehingga yang terlihat itu seringkali hanya tinggal segi 4 dan segi 8 dan silindrisnya. Segi 4 itu masuk ke dalam lubang Yoni. Ini ketika Lingga menancap pada Yoni. Jadi Lingga itu adalah simbol dewa-dewa, ini adalah maskulin, ini laki-laki, ya. Kemudian Yoni itu adalah simbol Dewi Uma atau Dewi Parwati. Ini adalah kategorinya adalah feminin gitu, ya. Sehingga persatuan antara Lingga dan Yoni, integrasi antara Lingga dan Yoni itu adalah penyatuan antara Siwa yang maskulin dengan Yoni sebagai simbol dari Uma atau Parwati yang feminin. Nah, penyatuan dari keduanya, kesatuan dari keduanya ini memiliki beberapa kandungan makna. Makna yang pertama adalah makna yang berkaitan dengan kesuburan. Oleh karena itu, Lingga dan Yoni itu acap dipuja sebagai media untuk ritual kesuburan, upacara kesuburan. Kesuburan apa? Bisa kesuburan anak. Jadi dipuja oleh orang-orang yang menginginkan keturunan yang lama, keturunan, dan itu menjadikan Lingga dan Yoni itu sebagai media untuk kesuburan. Tapi kesuburan itu bisa kesuburan tanaman, ya. Oleh karena itu kita acap kali menjumpai adanya Lingga dan Yoni itu di sekitar persawahan. Biasanya ada Lingga Yoni, kemudian tidak jauh dari Lingga Yoni itu ada tumpang batu, gitu, ya. Kemudian juga ada batu dakon. Karena batu dakon itu dulu digunakan untuk menghitung waktu, terutama waktu tanah, gitu, pakai media lubang-lubang dakon itu. Dan kadang-kadang di sekitar lubang-lubang dakon itu ada garis-garis.
garis-garis dengan tanda-tanda tertentu. Ini apa itu perhitungan waktu wakukon itu untuk menentukan kapan masa tanam dan sebagainya. Jadi kita punya itu ya, punya perhitungan kalau di Jawa namanya pranoto mongso gitu ya. Jadi menghitung waktu terutama untuk kepentingan pertanian itu batu dakon. Nah kadang-kadang juga di sekitar itu ya, di sekitar media kesuburan itu ada bangunan berbentuk miniatur batu yang berbentuk bangunan. Bangunannya itu berbentuk lumbung, miniatur lumbung batu. Nah itu kita sering kali dapati itu di sekitar persawahan. Nah itu juga media-media kesuburan ya. Dan ini terus berlanjut ya sampai sekarang di Bali, karena itu di sekitar persawahan di Bali itu ada pura kecil gitu ya. Dan pura-pura itu adalah pura yang memang pura para petani yang berharap untuk mendapatkan kesuburan akan lahan pertaniannya. Nah jadi lingga ini, lingga yoni itu bisa saja dipuja secara khusus terutama oleh orang-orang yang ingin mendapatkan kesuburan, baik kesuburan keturunan anak atau kesuburan di tanamannya, binatang ternaknya supaya bisa berbiak. Nah kemudian ini yang pertama. Kemudian yang kedua, lingga dan yoni itu kalau disatukan ini secara simbolik itu bermakna kekuatan yang tertinggi. Jadi kekuatan yang tertinggi itu apabila unsur feminin dan unsur maskulin itu menyatu ya, menyatu. Itu kekuatan yang tertinggi, itu adalah pusat energi. Oleh karena itu seringkali juga lingga dan yoni itu ditempatkan di satu bangunan suci di pusat kerajaan sebagai apa? Diposisikan sebagai apa? The Lingga Kingdom gitu ya. Jadi itu lingga kerajaan, pusat energi kerajaan ada di situ ya. Oleh karena itu konon kalau ada serangan terhadap satu kerajaan dan ada penjarahan, yang dijarah bukan hanya harta bendanya, yang dijarah bukan hanya tahtanya, yang dijarah bukan hanya wanitanya, tapi yang dijarah itu lingganya gitu ya. Karena kalau sudah kehilangan lingga itu sudah tidak punya power. Nah itu ada satu prasasti, ini justru prasasti di Champa ya, di Vietnam itu, yang di dalamnya memberitakan tentang adanya serangan Singasari di era Kertanegara itu terhadap Champa. Dan dalam serangan itu, prajurit dari Singasari itu menjarah lingga yang ada di Champa. Nah, ini ada satu film yang agak muda ini ya, film Indiana Jones yang lingga emas itu ya. Jadi begitu lingga itu diambil dari kampung itu ya, masyarakatnya adalah pelaku. Dulu itu ada pemujaan khusus yang difokuskan pada lingga, namanya lingga puja ya. Dan di jejak-jejak awal di Jawa abad-abad ke-7, ke-8, ke-9 itu indikator lingga puja itu kelihatan. Seperti di Candi Badut misalnya di Malang, candinya nggak gede tapi lingganya gede. Nah di Jawa Tengah semacam itu ada contoh ya, di Prasasti Canggal itu tua toh, di 730 Masehi itu disebut-sebut Sanjaya mendirikan lingga di atas bukit namanya Stirangga. Nah, bukit itu bernama Stirangga. Nah sekarang masyarakat itu tidak kenal di mana bukit itu Stirangga, walaupun dia tahu bukit itu. Bukit itu namanya Gunung Ukir. Nah, Gunung Ukir itu kan gunung X ya, karena gunung itu gunung ya, ukir itu artinya gunung, yaitu gunung-gunung. Seperti apa itu pite ayam gitu ya. Jadi pite itu ya ayam, ayam itu ya ayam. Nah, jadi itu sebenarnya adalah pite ayam alas gitu. Nah itu. Atau Sungai Bengawan Solo lah. Sungai dan Bengawan ya sama. Nah, jadi candi itu bukit itu sebenarnya adalah Stirangga, tempat di mana Sanjaya itu menempatkan lingganya di atas bukit, dan di situ ada candi gitu ya, candi Gunung Bukit yang ada di Magelang itu. Nah, jadi ini contoh ya. Jadi ini adalah lingga kerajaan yang didirikan oleh Raja Gajayana dari Karajuruhan. Itu juga membuat menempatkan lingga kerajaan, bahkan lingga kerajaan itu disebut dengan ada sebutannya api titik kecuara. Jadi api itu kan sinar ya. Api yang ada di balik lingga sehingga muncul sebutan api titik kecuara dari Tika Iswara. Nah, jadi itu contoh-contoh tentang lingga puja. Tapi ketika itu abad 7, 8, 9 lingga itu dipuja dalam wujudnya yang simbolik ya tribaga seperti yang saya gambarkan ini. Nanti muncul lagi
Lingga Puja itu menguat lagi justru di akhir masa hidup Buddha, abad 14, 15 bahkan sampai 16. Tapi tidak lagi naturalis, tidak lagi simbolik, tapi naturalis, betul-betul berbentuk keramik. Seperti nanti suatu saat ya kita akan bisa explore dari Cipto, di mana lingga itu betul-betul digambarkan dalam bentuk keramik. Bahkan sebagai nanti saya tunjukkan juga di sana ada keramik itu juga dilengkapi dengan penis duel. Jadi kelintingan-kelintingan di penghujung penis itu untuk meningkatkan kenikmatan seksual gitu ya. Nah, nanti di museum itu ada kebetulan ya itu ya, nanti kita bisa lihat ya. Jadi itu ya, jadi itu lingga yoni ya, jadi kami disatukan. Nah, jadi kekuatan tertinggi karena ini merupakan kekuatan tinggi pusat energi, maka lingga itu kemudian di tempat diposisikan diakini sebagai pusat kekuatan KM, pusat energi dari suatu kerajaan, dan ditempatkan di pusat kerajaan dan kemudian disebut dengan lingga kerajaan. Nah kemudian lingga itu juga, jadi ini ya gambaran lingga itu, sehingga pada masa lalu lingga itu menjadi sangat penting. Baik, ini yang kemudian lagi. Nah apabila lingga itu ditempatkan dalam suatu bangunan candi, ya ini dalam satu bangunan candi ini saya gambarkan candi Hindu sekte Siwa ya. Candi Hindu itu kan punya banyak beberapa sekte, kan punya 3 sekte, ada Shaiwa itu yang menempatkan dewa-dewa sebagai dewa utama dalam kerajaan, Vaishnava yang menempatkan dewa Wisnu sebagai dewa utama yang ketiga, atau Brahmanisme yang menempatkan dewa Brahma sebagai dewa utama yang ketiga. Nah ini candi sekte Siwa, Hindu sekte Siwa. Nah pada candi Hindu sekte Siwa, dalam satu bangunan candi itu terdapat tidak hanya sebuah arca, tapi beberapa arca. Paling tidak ada 6 ya, 6. Jadi dan masing-masing itu ditempatkan di dalam ini bilik-bilik ya. Ada bilik yang di luar, jadi kita melihatnya dari luar tubuh candi ya. Ada bilik atau relung gitu ya. Jadi katakanlah tangganya di sini, pintu utamanya di sini ya. Di kanan kiri itu ada bilik kecil ya. Kemudian di utara ada ya. Kemudian di belakang ada, di selatan ada. Nah, masing-masing itu ditempatkan. Kadang ada juga yang ditempatkan di sini, di tengah. Nah, ini bilik yang di tengah itu bilik yang utama. Sebutannya garbagriha. Garba itu perut. Karena itu ada sebutan kalau bayi itu masih ada di dalam perut, di dalam kandungan ibunya, sebutannya nang jero garba, di dalam garba. Ya, garba garbagriha. Griha itu kan rumah. Garbagriha itu perutnya rumah. Nah, ini diibaratkan seperti perutnya rumah. Nah, yang ditempatkan di garbagriha itu dewa utama. Kalau misalnya ini candi Hindu sekte Shaiwa yang ditempatkan tentu ada misalnya dalam bentuk lingga sebagai simbol persatuan dewa Siwa dengan istrinya, atau dewa Siwa yang utama yaitu sebagai Siwa Mahadewa itu ditempatkan di sini ya, garbagriha. Nah kemudian di depan itu Siwa juga, yaitu Siwa dalam aspeknya sebagai di sini adalah Nandiswara, di sini sebagai Mahakala. Di sebelah utara itu Durga, istrinya, istri Siwa. Di belakang ini adalah Ganesha, anaknya. Nah kemudian di selatan itu adalah Agastya. Ini adalah seorang ఋषi, murid dewa Siwa dan sekaligus pebakti. Kalau dalam istilah sakti namanya Bhakta Siwa. Nah, jadi dengan demikian dalam candi Hindu sekte Siwa yang ditempatkan di dalam relung-relungnya atau bilik-biliknya itu sebenarnya adalah Siwa Kali. Dan kembali pada lingga yoni itu ditempatkan di bilik yang paling utama, di garbagriha yang di tengah. Nah karena yang di tengah sekali lagi yang ditempatkan di tengah itu Ista Dewata, dewa utama yang muncul. Berarti di antara dewa-dewa yang lain yang ada di candi ini, yang utama ini Ista Dewata, lingga dan yoni. Nah ini kalau candi itu candi Siwa. Apakah satu bangunan candi itu selalu lingga yoni itu disertai dengan dewa-dewa yang lain? Tidak. Ada bangunan tunggal yang ada bangunan yang hanya digunakan untuk memuja dewata tunggal, hanya lingga yoni aja. Seperti misalnya bangunan kecil yang di pinggir sawah itu Durga, Ganesha, Agastya tidak perlu ada, karena yang di utama itu hanya bangunan suci khusus untuk apa yang disebut dengan lingga puja ya, khusus untuk memuja lingga, karena kepentingannya juga khusus, kepentingannya untuk kesuburan. Nah baik,
Kemudian sekarang yang ini, ya, saya membuat gambar ya. Seringkali juga kita mendapatkan gambaran ya. Ini adalah gambaran liga yang kemudian disertai dengan ini. Ini adalah api, apa sinar, flame, ya, flame. Jadi ini cahaya, ya. Jadi lingga yang bercahaya, ya. Sebutan untuk cahaya itu adalah praba, ya. Ini lingga. Jadi ini adalah praba yang sinar yang terpancar dari lingga. Inilah yang di dalam prasasti Kanjuruhan dari kerajaan Kanjuruhan 760 Masehi itu sebutannya api Putika Eswara, ya. Api Putika Eswara. Jadi apinya itu adalah ini kan flame, ya, cahaya. Nah, ada sebutan lain karena ini praba, ini lingga, sebutannya adalah prabalingga, ya, prabalingga yang dalam sebutan Jawa Baru menjadi Probolinggo. Nama kota, nama kabupaten yang ada di Jawa Timur, ya. Ada juga Purbalingga, Lingga Purba, ya. Yang sekarang juga nama satu daerah yang ada di Jawa Barat. Jadi sekali lagi lingga-lingga semacam, ada pulau di dekat Bangka namanya Pulau Linggo dan seterusnya. Ada gunung di sekitar Trenggalek itu namanya Gunung Linggo. Jadi memang gunung itu sebenarnya tidak tinggi banget, tapi menjulang begitu. Nah, itulah yang seringkali disebut dengan Lingga Parwata. Parwata itu artinya gunung. Jadi karena gunung itu menjulang tinggi, maka itu menjadi lingga alam. Nah, jadi pemujaan ditujukan ke situ. Itu seperti Lingga Puja juga, ya. Tapi lingganya alam, berupa gunung yang menjulang tinggi, dan di tempat-tempat tertentu kita lihat seperti itu. Nah, gunung-gunung semacam itu biasanya jadi titik pengkiblatan. Jadi kalau di Islam itu, kalau sholat itu kan ada kiblat, itu titik orientasi di dalam upacara, ditembakkan di puncak dari Lingga Parwata yang berupa gunung. Nah, ini sedikit gambaran pengantar saja tentang Lingga dan Yoni. Nah, sedikit ya, senyampang kita berada di sini di Monas. Ini luar biasa ya. Lapangan ini seringkali disebut dengan pusatnya Indonesia. Jadi titik sentrumnya Indonesia itu dalam bentuk tanah lapang ya di sini ya. Ya. Ini kalau di Jawa ya kayak alun-alun gitu ya. Jadi di sekitar pusat pemerintahan itu ada tanah lapang. Di sekitar tanah lapang itu salah satu komponennya yang penting itu adalah rumah pimpinan, ya, pimpinan kalau daerah, kabupaten yang pimpinan kabupaten, kalau kadipaten yang tempat tinggal adipati, kalau itu Temenggung tempat tinggalnya Temenggung, kalau itu tanah pendidikan yang Islam rumah kiai gitu ya. Ada tanah lapang yang sudah disebut alun-alun. Ini mirip dengan alun-alun, ya, mirip dengan alun-alun. Ini Medan Merdeka, hanya saja sebutannya tidak alun-alun Jakarta, tapi Medan Merdeka. Nah, tapi ini semacam alun-alun karena Istana Negara ada di utara, gitu ya. Dan di sekitarnya itu tempat-tempat yang penting. Nah, satu hal yang menarik di titik sentrum dari istana di lapangan Merdeka itu kemudian didirikan apa yang disebut dengan monumen, ya. Dan didirikan nasional, sebenarnya monumen nasional disingkat dengan Monas, dan ada simbol yang ada di titik sentrum itu sekarang kita sebut sebagai Monas. Kalau di alun-alun itu titik sentrumnya kan pohon beringin yang diberi pagar, sebenarnya ringin burung, ya. Ringin burung sebagai simbol tentang kalau pohon beringin itu kan pohon keinginan, ya. Karena pohon beringin itu berasal beringin itu dari kata ingin itu kalpa, ya. Nah, pohon itu taruh, ya. Jadi pohon beringin itu sebenarnya kalpa taruh, pohon keinginan. Nah, di sini, nah ini lalu bentuk tubuhnya apa? Bentuk monumen di lapangan Merdeka itu apa? Nah, di beberapa negara monumen-monumen nasional itu punya ada Eiffel misalnya gitu ya. Nah, di sini berbentuk seperti yang kita lihat, ya, kita lihat. Nah, sebenarnya kalau kita lihat mungkin nanti teman-teman juga sudah baca ya tentang bagaimana latar pembangunan ini. Latar pembangunan ini sebenarnya mulai muncul itu ketika pasca pusat pemerintahan itu dikembalikan dari Jogja ke Jakarta. Ya, memang sempat ada pemerintahan darurat karena pusat pemerintahan Indonesia itu direlokasi untuk sementara waktu di Yogyakarta. Karena itu ada istana presiden di
pasca itu, jadi ini pasca perang kemerdekaan ya, antara tahun 45, 48, 49, ibu kota dikembalikan ke Jakarta. Nah setelah ibu kota dikembalikan ke Jakarta inilah muncul gagasan untuk membuat satu monumen yang menandai perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan. Dan monumen itulah yang kemudian, karena ini nasional ya, nasional, maka monumen itu disebut dengan monumen nasional. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, monumen nasional ini sebenarnya, pembuatan monumen nasional itu digagas oleh siapa? Nah, saya ini bukan pendapat saya hanya mengutip saja. Jadi monumen nasional itu yang menarik gitu ya. Ternyata penggagasnya itu bukan pejabat tinggi negara, bukan presiden, bukan menteri, bukan seperti sekarang misalnya anggota dewan dan sebagainya, tapi penggagasnya itu adalah orang biasa ya. Jadi kalau kita lihat pernah ada di harian Kompas itu, mantan gubernur Jakarta menyebut bahwa penggagas tugu ini, tugu Monas itu atau monumen nasional itu justru orang biasa, orang swasta gitu ya, orang swasta. Ini penggagasnya ya, bukan berarti yang menggambar bentuknya ya. Jadi penggagas bahwa di pusat kota, di pusat di Jakarta, di tengah-tengah Jakarta itu perlu ada monumen gitu ya. Nah, penggagasnya itu seorang biasa, seorang orang pegawai seorang orang swasta ya, rakyat biasa. Nah, gagasan inilah yang kemudian berdasar gagasan itu kemudian dibentuk komite ya, komite untuk membuat tugu monumen nasional gitu ya. Dan untuk gambar itu sampai 2 kali kan diadakan lomba gitu ya, diadakan sayembara. Nah saya yang pertama itu pengikut pesertanya tidak banyak, hanya sekitar 70-an, dan keluar seorang pemenang itu Frederick Silaban, menggagas monumen nasional itu sangat luar biasa besar dan sangat mega besar. Tapi persoalan pada waktu itu kita tahun 60-an, 61 sekitar 60 ya, memasuki 61 ya, ini kesulitan ekonomi karena pasca perang kemerdekaan itu terjadi kesulitan tahun 55 dan seterusnya, itu kesulitan ekonominya sampai tahun 60-an, sehingga rancangan besar dari Frederick Silaban itu akhirnya tidak memungkinkan untuk direalisasikan. Bahkan Soekarno meminta agar Frederick Silaban itu memperkecil, dibuat lebih kecil saja. Silaban katakan tidak mau membuat lebih kecil, kalau mendingan tunda saja sampai ekonomi Indonesia membaik. Nah, kemudian Soekarno akhirnya tidak menggunakan rancangan sepenuhnya dari rancangan Silaban itu, kemudian meminta arsitek lain ya, untuk untuk Darsono untuk ikut menuangkan menjadi satu gambar. Dan Soekarno berpesan bahwa monumen ini hendaknya memiliki muatan kultural, dan muatan kultural itu diambil dari khasanah budaya Nusantara, dalam hal ini adalah Lingga dan Joni. Itulah yang kemudian oleh Darsono sudah dituangkan dalam rancangan. Monumen ini terdiri atas 2 bagian. Bagian yang pertama seperti oblik gitu ya, di atas untuk persegi, tapi semakin ke atas semakin mengecil gitu ya, dan kemudian dimahkotai oleh api yang dari lempengan-lempengan emas yang menandakan semangat yang bernyala-nyala dari para pejuang Nusantara. Ini bagian yang pertama, tinggi kurang lebih 117 meter gitu. Nah, kemudian bagian yang di bawah itu yang tidak terlalu tinggi, itu yang seringkali disebut cawan. Nah, kalau oblik itu secara simbolik menggambarkan lingga, secara simbolik menggambarkan lingga, maka cawannya yang di bawah itu sebenarnya menggambarkan Joni. Oleh karena itu secara keseluruhan museum nasional, monumen nasional yang Monas ini menggambarkan penyatuan antara Lingga dan Joni. Nah, kembali pada apa yang saya sampaikan tadi, karena ini ditempatkan di depan
selatan yang menjadi titik sentrum pusat pemerintahan. Maka Monas itu mengingatkan kita pada konsep lingga kehidupan gitu ya. Nah, lingga kerajaan yang ditempatkan di pusat kerajaan. Yang konon dulu kalau lingga kehidupan pusat kehidupan. Karena itu spirit dari Monas, terutama dari apa itu api sebagai bukan hanya perjuangan yang berjalan, ini juga memberikan kami simbol tentang adanya power ya, kekuatan, energi ya, energi yang selalu bernyala. Nah, kemudian yang terakhir bahwa dengan lingga dan Monas ini juga seringkali dimaknai selain ini dimaknai sebagai The Lingga Kingdom, dimaknai Lingga dan Yoni ya, ini juga bisa bermakna kesuburan. Ini mirip juga dengan apa yang di Jawa itu apa yang dihimpun para petani Jawa ini berupa lesung atau tumpang tadi dengan alusnya. Jadi ini adalah yang lingganya itu yang publik itu adalah alunya, penumbuknya, sementara cawannya itu adalah alat tumbuk. Nah, mengapa itu menggambarkan alu dan lumpangnya atau lesungnya? Karena salah satu pencapaian yang penting selain bahari dari masyarakat Jawa itu adalah pertanian, dan kesuburan itu merupakan satu hal yang penting untuk keberdayaan pertanian. Saya kira itu ya. Jadi Mas Ade bisa menambahkan lagi di musuh nasional ya, kita dialogkan sekitarnya. Terus kenapa kemudian ini porosnya agak menceng gitu ya. Jadi yang pasti ke utara itu nembaknya Istana Negara, nggak tahu ke selatan itu yang mana gitu kalau ditembakkan. Nanti teman-teman bisa melihat sendiri di selatan ini di garis